Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Toto Haryono selaku Kepala Sekolah SDN Tempuran, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SDN Tempuran. Marilah pertama-tama senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam kita junjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga besok kita mendapatkan yaum syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan siang hari ini, saya selaku moderator yang mau menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, seminar diseminasi budaya positif. Dan yang keempat, penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka atau kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Toto Haryono SPD MPD. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN Tempuran yang kami hormati, tim penceramah diseminasi penerapan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang kami hormati pula, hari ini kita semua akan mendengarkan bagaimana ulasan tentang pengalaman penerapan budaya positif dari Bu Musrini SPD. Untuk itu marilah kita nanti akan perhatikan dengan baik langkah-langkah apa yang akan ditempuh dalam rangka memenuhi tugas CGP, ya. Dalam memenuhi tugas CGP yaitu harus salah satunya melakukan diseminasi. Yang diambil dalam rangka diseminasi ini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4. Untuk itu kurang bijaksana kalau kami lama-lama untuk memberikan sambutan, dan selanjutnya kami serahkan pada pemateri Ibu Musrini SPD untuk bisa melaksanakan diseminasi di SDN Tempuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Tempuran. Acara selanjutnya yaitu seminar diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Musrini. Tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tempuran, Bapak Toto Haryono
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Tempuran serta karyawan-karyawati yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah kita tunggu syafaatnya sampai hari akhir nanti. Bapak Ibu, saya di sini berdiri di depan ini tidak memberi semua Bapak Ibu guru ya, tapi kita di sini mau belajar bersama mengenai diseminasi budaya positif. Adapun tujuan dari kami di sini adalah yang pertama, memang ini tugas kita untuk melakukan aksi nyata di sekolah masing-masing. Yang kedua, saya ingin membagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu dari yang saya dapatkan di guru penggerak. Yang ketiga, untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu karena budaya positif itu akan diterapkan di sekolah. Saya langsung saja ya Bapak Ibu, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, yang sebelah sana itu Ibu fasilitator saya, Ibu Eko Mardiana. Yang pengajar praktiknya itu Bu Waki Dalina Mukti, yang ada di tengah itu saya sendiri Musrini sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Di sini adalah tujuan pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, dari pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa kita itu sebagai guru hanya menuntun, karena anak itu sudah mempunyai kekuatan sendiri ya, karena itu kan dari kegiatan setinggi-tingginya itu dari kodratnya sendiri. Coba Bapak Ibu, menuntun itu artinya apa? Coba Pak Kar. Arti menuntun pada dasarnya itu kan memberikan arahan yang baik. Ibaratnya ketika anak belum tahu dikasih tahu mana yang benar dan salah untuk tujuan yang kedepannya akan baik. Iya, terima kasih Pak Karmija ya. Betul sekali, karena kita itu sebagai guru itu hanya bisanya menuntun, ya, tidak memaksakan anak harus begini, harus begitu, tidak. Kita ibaratkan seperti sekolah ini ladang, Bapak Ibu gurunya sebagai petani, sedangkan anak didik kita itu sebagai bibit atau benih. Seperti jagung, kalau ditanam di lahan yang subur, yang bagus, dan di petaninya itu memberi pupuk, kalau ada hama disemprot, maka benih ini akan menjadi benih yang unggul juga. Tapi kalau lahannya sudah bagus, bibitnya bagus, tapi kalau petaninya tidak peduli sama bibit atau benih itu tadi, maka anak ini tidak akan menjadi anak yang baik. Lanjut. Pendidikan positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif ya Bapak Ibu, seperti kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Pada waktu pagi hari bel bunyi, anak itu melakukan kebiasaan berdoa bersama di halaman, membaca Asmaul Husna. Selain itu juga membaca sholawat Maryam, iya, menyanyikan lagu wajib nasional, menggerakkan 5 menit bersih. Selain itu juga 5M ya, sapa senyum, seperti itu. Lanjut. Konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi positif kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kalau di sekolah kita, ini anak-anak belajar merasa nyaman, dia juga akan senang untuk datang ke sekolah. Tapi kalau kita dalam mendidik itu mungkin terlalu keras apa gimana, mungkin anak akan merasa bosan dan dia tidak akan merasa nyaman. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada sedikit permainan ya Bapak Ibu mengenai Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang tugas B itu adalah mencoba segala cara untuk membuka kepala tangan Anda dengan cara memarahi, menggoda, bahkan menggelitik ataupun menawarkan uang supaya mau membuka tangan tersebut, kepala tangan tersebut. Itu seperti, coba saya tanya sama Bu Hasin, apakah Bu Hasin mau membuka kepala tangannya? Tidak. Kenapa Bu Hasin tidak mau? Karena saya percaya kalau di tangan saya ini ada benda berharga, jadi tidak semua teman saya harus mengetahui benda apa yang ada di tangan saya. Terima kasih. Ya, itu bisa bayangkan dengan anak didik kita Bapak Ibu. Kalau anak didik kita itu mempunyai kemampuan atau pendirian tersendiri, maka dia tidak akan bisa terganggu dengan anak-anak yang lain. Beda kalau dengan anak yang mau membuka kepala tangan kita, dia akan terpengaruh dengan lingkungannya, disuruh segini mau, disuruh gitu mau. Ya beda, anak-anak didik kita itu juga seperti itu. Yani bahwa manusia itu bisa saja berubah tergantung pada tujuan dan kondisi pada saat itu. Tidak ada jawaban yang salah, tetapi untuk melakukan perubahan dan perubahan itu menuju hal yang baik, mengapa tidak kita lakukan? Yang kedua yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Tulis. Disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Ya. Disiplin itu sesuatu yang diaturan. Disiplin itu melakukan sesuatu yang tepat aturan, itu ya. Terima kasih pada Bu Lis dan Pak Toto
Sutopo yang telah menjawab pertanyaan apa itu kata disiplin. Ya, sekarang kita lihat disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, artinya belajar. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, kita pernah kan negara kita kena COVID, ya, itu kita dianjurkan untuk memakai masker. Budaya positif itu setiap orang memakai masker. Itu tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Coba Bu Sukini. Untuk menjaga kesehatan. Instruksi pemerintah. Ya, itu untuk nilai kebajikan dari budaya positif itu memakai masker itu untuk menjaga kesehatan. Ya, kadang dengan aturan itu, kadang orang kan merasa tidak nyaman ya disuruh pakai masker itu tadi, padahal itu untuk melindungi kesehatan kita sendiri. Contoh yang kedua yaitu pada waktu kita berpergian, anak kan disuruh pakai helm. Nah itu kan aturan ya. Tapi itu budaya positif dari nilai kebajikan itu adalah untuk menjaga keselamatan. Tapi anak kadang belum mengetahui hal itu. Taunya ya itu aturannya harus memakai helm, takut nanti kalau ditangkap Pak Polisi. Ya betul Pak Parmijan. Lanjut ya. Ini sekarang disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang berupa tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Realitas kehidupan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bertahan hidup itu contohnya ya seperti kita memerlukan apa Bapak Ibu? Sandang, pangan, itu ya bertahan hidup. Terus kasih sayang, untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dari teman, dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Anak juga mempunyai kebebasan untuk memilih pendiriannya sendiri. Kesenangan itu juga ya, kita semua dan anak-anak itu memerlukan 5 kebutuhan itu. Ini ada sedikit contoh kasus ya Bapak Ibu. Ibu Fania, guru kelas 2, sedang bingung karena mendapatkan keluhan dari beberapa murid tentang sikap Gracia. Dia selalu meminta makanan kepada anaknya, tidak hanya sekali bahkan berkali-kali, dan melakukan dengan paksa. Jika Anda di situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan anak seperti ini, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba Bapak Karmisian. Ya, terima kasih Bu Musri karena
di sini berkali-kali ya, melakukan tindakan dengan paksa. Ketika orang dipaksa itu pasti akan merasa sakit hati dan dilihat kalau memaksa orang itu suatu tindakan yang tidak benar. Karena Bu Fania itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi mungkin harus dan perlu untuk Bu Fania itu konsultasi dengan teman sejawat. Mungkin yang pertama dilakukan itu menanyakan anaknya kenapa kok sampai bersikap seperti itu, terus nanti bisa diselesaikan bersama. Ya, terima kasih Pak Karmijan ya. Mungkin kalau kita mendapatkan kasus seperti ini pada anak didik kita, mungkin ada kita langsung menegurnya ya, karena melihat si rahasia ini tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Tapi kita lihat dulu ya, ada beberapa penerapannya. Dalam penerapan disiplin positif, tentunya Ibu Fania harus tahu kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh Rahasia. Yang pertama kita lihat, mungkin Rahasia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal atau makan siang. Kadang tidak memberi uang saku, itu juga terpengaruh, ada pengaruhnya ya Bapak Ibu. Itu termasuk bertahan hidup ya, kebutuhan. Terus kita lihat lagi, kadang anak ini membutuhkan rasa kasih sayang, rasa diterima ya. Jadi teman menjadi perhatiannya. Dia ingin mencari perhatian dari teman-temannya supaya kalau saya minta terus kan, kadang anak mengeluh, kamu ini kok sering minta terus nggak bawa sendiri, kan seperti itu. Dia merasa ingin dikasih sayang. Terus yang itu kebebasan, dia merasa bosan karena bekal yang sama yang dibawakan oleh orang tuanya. Kadang bekalnya yang dibawakan itu hanya itu aja, nggak ganti-ganti ya. Kadang anak perlu diganti, misalnya sekarang dengan sambal, besok dengan ayam atau gimana, ya, supaya anak itu tidak merasa bosan. Terus dia hanya iseng karena dia merasa senang melihat temannya yang digoda. Itu termasuk nah, dia senang menggoda temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Dia merasa hebat karena temannya merasa takut dan selalu menurutinya. Yaitu kekuasaan. Seperti itu. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Manusia memerlukan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, seperti misalnya kalau anak disuruh maju, nanti kalau kamu mau maju saya beri hadiah pensil atau saya beri tanda bintang, seperti itu. Kadang anak itu minta untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan. Kalau ini diri sendiri ya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kalau tadi ekstrinsik, sekarang intrinsik. Ini muncul dari dirinya sendiri ya, ingin lebih baik. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu yang pertama penguatan jangka pendek, perlu motivasi keberlanjutan. Stimulus respon ya, murid menghormati peraturan kehilangan
Yang keempat, waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pencerahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memang kontrol ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini ada pengertian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat keadaan diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya ini contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Banyak tahu Bapak Ibu, anak didik kita yang kadang tidak mengerjakan PR, itu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Contoh hukumannya adalah ibu guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu pernah kita lakukan apa tidak Bapak Ibu? Selain itu, apa yang kita lakukan? Misalnya kalau anak didik kita tidak mengerjakan PR, apa disuruh menulis ulang, apa disuruh mengerjakan di luar? Mengerjakan di tempat sendiri. Oh iya, mengerjakan di tempat sendiri. Kalau ini disuruh hukumannya ya, disuruh menghormat pada bendera 10 menit, atau guru marah dan murid merasa takut karena tidak mengerjakan PR, dimarah-marah. Kamu ini tidak pernah mengerjakan PR, seperti itu. Nanti anak akan takut. Seperti kalau kelas 1 mukanya gurunya kelihatan marah, itu udah takut dia. Ya, lanjut. Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Atau guru tugas dan siswa menghormati peraturan. Seperti itu. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, guru membuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Seperti kemarin saya melakukan segitiga restitusi yang saya praktekkan di kelas 1. Ada anak yang marah-marah di kelas karena tugasnya PR itu dicontoh temannya. Terus saya tanyakan, makanya dia bisa menyelesaikan, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Seperti itu. Lanjut, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama tadi penghukum, berbuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan mejanya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu guru
dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu karena dia merasa didukung oleh gurunya, dia dendam sama bapak ibu gurunya. Kalau pembuat rasa bersalah itu, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tersebut tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman dan guru bisa negatif atau positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Pemantau berarti mengawasi. Seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat memenuhi solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencapai jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Bapak Ibu, kita di sini itu sebagai manajer ya, untuk menuntun anak didik kita. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Penghukum itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu hukumannya penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah itu berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu karena berulang kali tidak memakai atribut tadi ya. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib buat Ibu Guru.
Bu Guru bangga ya, kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi tidak untuk yang kedepannya tidak usah diulangi seperti itu. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya. Kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu alasanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Kasus 1, murid-murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bu Yanti menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan ibu kasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Murid-murid kelas 1 pun langsung dapat duduk tenang. Ibu Yanti sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol apa ini Bapak Ibu? Dengan pemantau ya. Kasus 2, Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malas maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Kali ini lain kali perhatikan. Udah sana duduk, kembali kira-kira siapa yang bisa. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Indonesia. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengerjakan kamu, mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Ibu Dani sedang menjalankan proses dengan kontrol posisi apa ini Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Yang keenam kita lanjutkan ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Bapak Ibu, apakah ada yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah ya, sudah. Keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak dan didampingi oleh Bapak Ibu guru untuk disepakati bersama dan dilaksanakan. Ya, ini kemarin saya sudah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas ya. Anak-anak membuat sendiri, lalu ditempel di depan, terus kita ambil kesimpulannya. Ini keyakinan kelas 1, disiplin waktu, saling menjaga kebersihan lingkungan, saling menghargai,
mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, saling membantu dan kerjasama, bersikap sopan santun. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Ya, lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah dipahami atau diingat oleh anak, berupa pertanyaan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Sekarang yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini, ya Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, ya Bapak Ibu. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian dari kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kita menanyakan ya tindakan yang salah tadi. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya. Validasi tindakan yang salah. Kita semua memiliki motivasi internal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan kelas dengan keyakinan kelas atau keluarga, yaitu dengan pertama, apa yang kita percaya sesuai sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu validasi tindakan yang salah. Contoh penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu Bapak Ibu penyampaian materi dari saya mengenai disiplin positif. Mudah-mudahan besok kedepannya kita bisa melaksanakan
disiplin positif pada anak didik kita, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah seminar diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Musri. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini sudah terlalui. Saya selaku moderator, apabila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.